Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pembobol kantor Dinas Perkebunan Lampung Utara ditangkap warga. Alah, percuma coy, bayar pajak coy, bayar benda-benda. Seorang warga Tanggamus protes biaya pemutihan pajak kendaraan yang masih tinggi. Abrasi pantai merusak permukiman di Lemong, pesisir barat. Kawanan pembobol kantor Dinas Perkebunan Lampung Utara ditangkap warga. Dua tersangka terpergok sedang mengangkut barang-barang yang dicurinya ke motor. Oleh warga, tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi. Tersangka bernama Hengki dan Amar. Keduanya warga Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Tersangka membobol kantor Dinas Perkebunan saat para pegawai sudah pulang. Mereka merusak kunci jendela dan mencuri mesin pendingin ruangan, 2 komputer dan perabotan elektronik lainnya. Tersangka Hengki berdalih nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk biaya persalinan istrinya yang sedang hamil. Ditangkap masyarakat situ ya? Iya, tangkap masyarakat. Berapa biji total yang kamu orang ambil? 5. Kamu ngebobol jendela atau pintu? Kawat, Kamu kok nyari rongsok naik apa? naik motor. Berdua ya? Iya, Kenapa kamu nekat sampai maling itu? istri baru lahiran. Saat dia mencoba mau menaikkan barang bukti ke atas motor dipergoki oleh warga, dan 2 tersangka ini sempat kabur dan dikejar warga dan berhasil diamankan. Kemudian dibawalah warga ke Mapolres Lampung Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan ditanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Sepeda motor dan barang-barang curian tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang warga desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, Selasa pagi nyaris jadi korban pencurian mobil. Beruntung pencurian tersebut gagal akibat kunci T milik pelaku patah dan tertinggal di lubang kontak mobil. Korban bernama Wawan Setiawan. Ia menduga mobilnya dibobol pencuri saat dini hari dan diketahui saat mobilnya akan dipakai berangkat bekerja. Korban mendapati pintu mobilnya tidak terkunci dan di lubang kontak terdapat patahan besi bekas kunci T. Oke, awal mulanya tahu karena mobil mau dipakai, Pak. Terus mobil mau dipakai, jadi pas mau buka remote kok udah kebuka posisinya. Terus pas mau masuk kunci, ternyata di dalam ada kunci T patah. Dukanya kejadian siang apa? Sore atau malam? Kayaknya subuh, sekitaran subuh. Karena jam 2, jam 3 masih ada orang di sini. Sekitar kejadian kayaknya subuh, posisinya subuh. Sekitar jam 5, jam 4 pagi lah. Udah lapor polisi belum? Belum, Mas. Korban mengalami kerugian kontak mobilnya yang rusak. Korban tidak melaporkan upaya pencurian mobilnya tersebut ke polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Seorang pria berumur 43 tahun warga Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Selasa siang diringkus karena mencabuli remaja putri berumur 14 tahun. Tersangka berinisial ES yang merupakan paman korban. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap kejadian berawal saat korban dibohongi diajak ke rumah saudaranya karena sedang ada acara keluarga. Tersangka kemudian membonceng korban dengan motor menuju sebuah gubuk di kebun. Tersangka mencabuli korban sebanyak 2 kali dan meninggalkan korban sendirian di kebun. Pencabulan terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan melapor ke polisi. Korban dibawa keliling menggunakan sepeda motor, kemudian berhentilah di sebuah gubuk. Kemudian setibanya korban anak dipegangi oleh pelaku menurunkan celananya korban, kemudian pelaku memasukkan ke dalam kurang lebih 2 kali. Kemudian anak langsung berlari sambil menaikkan celana dalamnya. Kemudian pelaku mengejar korban dan menarik korban ke dalam gubuk lagi. Kemudian pelaku memasukkan dan mengeluarkan ke sebanyak 5 kali selama 5 menit. Kemudian korban anak ditinggal di gubuk itu. Terus operandinya dengan memaksa untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sepeda motor, pakaian, dan hasil visum korban dari rumah sakit disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Didampingi sang suami, perempuan pengusaha butik di Bandar Lampung bernama Riris Tesalonika, Selasa siang memenuhi panggilan penyidik Polda Lampung atas laporannya yang jadi korban penipuan hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Terlapor merupakan seorang wanita berinisial ITS yang diduga adalah istri polisi. Menurut pelapor, penipuan tersebut bermodus investasi dan terlapor mencatut nama organisasi Bayangkari Bandar Lampung. Ada, cuman nggak ada. Korban mempercayai bujuk rayu tersebut karena terlapor menyatakan bahwa para anggota investasi tersebut adalah para istri polisi dalam Bayangkari. Ibu KA ini bilang untuk diperuntukkan untuk salah satunya untuk Bayangkari. Terus dia ngomong untuk kegiatan. Terus dia ngaku sama saya kalau dia itu sekretaris Bayangkari di Polresta. Tapi pada saat saya untuk cari tahu ternyata bukan dia sekretaris Bayangkari di situ. Untuk dana ini semua dia mintanya bertahap, misalnya atas nama Ibu Ani. Dia ngomong Ibu Ani itu Kapolsek TBS dulu. Dia ngomong minta uang untuk kegiatan Bayangkari gitu. Terus Berapa banyak tuh Mbak biasanya Mbak? Bertahap, misalnya beda-beda orang, misalnya Ibu Ani 10, misalnya atas nama Indah 10, dan saya sudah membawa Indah datang ke sini. Tapi dia ngomong memang fiktif, tidak pernah meminjam sama sekali orang ini gitu, si Indah. Alasan bisnisnya itu apa Mbak biasanya Mbak? Dia alasannya untuk investasi ibu-ibu Bayangkari ini gitu. Kerugiannya sebenarnya 1,4 miliar. Tapi saya laporkan 216 karena memang itu yang belum sama sekali terima keuntungan. Jadi saya laporkan segitu. Dalam kasus tersebut, pelapor menyertakan bukti berupa kwitansi pembayaran dan tangkapan layar obrolan di ponsel. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari polisi dan Kepala Bidang Humas Masyarakat atau Kabid Humas Polda Lampung terkait penyidikan kasus tersebut. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.